Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fadallahu ala katsirin mimman khalaqa bil in'ami wa takrim. Fa in istaqama ala ta'atillahi istamara la hadza tabdilu fi jannatin na'im wa ila ruda fil hawani wal adzabil alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah panjenengan adalah orang-orang yang sangat berbahagia, yang sangat beruntung, hamba-hamba Allah pilihan, karena tidak semua orang mampu menaklukkan subuh. Kalau pagi hari ini ada pawai, ada konteks, ada kompetisi apa dengan hadiah, ataupun didatangkan artis, wah sing teko gagap gembita ya. Tapi giliran mung subuh biasa sing teko tidak banyak. Beberapa waktu lalu di Sragen ada subuh berjamaah di alun-alun, mergo sing nyelenggarakan bupati dan ada doorpresnya. Dulu di beberapa daerah juga ada subuh bersama doorpresnya mobil, wis sing teko akeh. Tapi inilah ujian bagi kita. Waktu nek ditanya, Mas, sholat sing paling abot apa? Subuh. Bar kuwi apa? Zuhur. Bar kuwi apa? Asar. Bar kuwi apa? Nah, abot kabeh ya. Maka kalau di dalam menurut Hasan Al-Basri itu, sholat itu harus didasari 3 hal. Yang pertama, sholat harus didasari dengan ikhlas. Dalam situasi ngantuk kayak apapun, walaupun malam hari itu konduri jam 12 malam, tapi kalau ada unsur keikhlasan, subuh sadurunge subuh niku wis tangi, bahkan sudah sholat tahajud. Ini dulu kesibukannya Pak Kiai Musman sebagai ketua PWM, Bu Takia sebagai ketua PWM, sibuknya kayak apa? Harus setiap hari bergerilya dari kabupaten ke kabupaten, bahkan provinsi ke provinsi. Malam konduri jam 12 pagi bar subuh harus sudah tindakan lagi, karena ada unsur ikhlas itu. Maka walaupun dalam situasi apapun, hujan lebat sekalipun, tetap piye carane iso tekan masjid. Go payung kah, go mobil kah, piye carane iso tekan masjid, karena ada unsur ikhlas. Yang kedua, ada unsur rasa takut kepada Allah. Dan yang ketiga, ada unsur selalu pendekatan diri, banyak zikir kepada Allah. Katanya Syekh Hasan Al-Basri itu, kalau di dalam sholat kita tidak ada 3 unsur itu, siji unsur ikhlas, loro unsur takut kepada Allah, 3 unsur zikir kepada Allah, maka tidak dikatakan sholat katanya. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah di Masjid Raya Candi Lama ini luar biasa syiarnya, kebiarnya, apalagi di tepi jalan. Ini adalah dambaan orang-orang sekarang itu kalau pengen buat masjid saat ini, pengen gawe masjid di tepi jalan, wangel ra karuan, abote ra karuan. Kudu menyiapkan uang untuk pengadaan tanah saja itu sudah harus berapa miliar. Sepanjang Dr. Cipto, mulai dari mana gone Dr. Cipto Citarum itu sampai kepada Milo, golek masjid pinggir dalan sing megah itu belum ditemukan.
Mataram dari Bangkong sampai ke Mbubaan golek masjid sing megah di pinggir jalan sulit ditemukan. Di Dr. Cipto itu ada gereja tua, luasnya kurang lebih sekitar 1.200 meter, dijual. Nek gereja itu kan rata-rata milik keluarga, milik yayasan tertentu, bukan milik umat Kristiani. Sehingga misalnya sak wayah-wayah meh ngedol iki gampang. Jajal misalnya Pak Yai Musman Thalib kok meh ngedol masjid Mujahidin gini, wah geger sak dunya kan gitu ya. Ya, tapi di Dr. Cipto itu ditulis dijual. Itu gereja tua sejak tahun 1870-an tertulisnya di situ. Saya sudah membuat postingan tapi belum ada respon. Wih jajal nek misalnya umat Islam gelem urunan. Jadi daerah gerejanya itu dekat dengan Sasana Tinju Sultan Rembing. Jadi kalau mau ke Milo itu sebelum hotel yang sekarang dibangun itu kanan jalan itu rungkut rakaruan. Walaupun ono penghunine yaitu penghunine tukang rosok ya, daripada golek nggon ora ono turu ning kono gitu. Itu ditulisi dijual. Lagi nek ono sing menggerakkan wah luar biasa. Ya. Jadi saya ingin golek masjid di tepi jalan itu berat karuan. Saya dulu ngompori memprovokasi Pak Yai Azhar Kumbu. Ketika itu Pak Azhar Kumbu kan seringkali terlibat di dalam donasi-donasi ke masjid-masjid. Saya kompori beliau, Pak Yai, Pak Kumbu, panjenengan tanahnya kan akeh, bondone akeh, tapi belum ada yang sifatnya monumental. Tapi gawe masjid yang didirikan oleh Pak Haji Azhar Kumbu sendiri. Akhirnya baru dipikir ke tenanan, minggu berikutnya saya diundang. Mas Jumai bisa ke rumah? Siap, saya datang ke rumah walaupun situasi hujan. Dia mikir ternyata Mas Jumai, setelah tak pikir, aku pengen gawe masjid. Kae resto yang ada di Jalan Tirto Agung kuwi meh tak gawe masjid. Tulung goleke para insinyur-insinyur sing bisa membantu merancang membangun masjid. Akhirnya saya datangkan Mas Dedi, Mas Aris Keswanto, Mas Cahyo, 3 orang yang ketika itu bersama-sama saya menjadi panitia pembangunan Masjid At-Taqwa PDM Kota Semarang. Saya ajak ke Pak Kumbu, dirembuklah. Akhirnya Pak Kumbu mengeluarkan sertifikat luasannya, ukurannya, terus kemudian survei ke titik lokasi, terus kemudian digambarkanlah. Terus kemudian bar itu izin, perizinan urusan AM Jumai. Mulai dari izin lingkungan, kan itu harus ada, kalau dalam aturan PBM, peraturan pendirian tempat ibadah itu kan harus ada tanda tangan 90 orang calon pengguna, 60 pendukung. Nah, kalau 90 itu harus orang Islam yang nanti bakal menggunakan masjid itu. Sedangkan 60 itu nanti warga sekitar baik itu muslim maupun non muslim ikut tanda tangan memberikan dukungan. Ketika kami menyodorkan surat ke dukungan ke masyarakat, penolakannya luar biasa. Sing nolak bukan non muslim, sing non muslim wis tanda tangan kabeh. Sing nolak malah wong muslim sendiri. Wah, dengan provokasi-provokasi. Iki preman meh dihadapi menghadapi bayi preman aku ngono ya. Ternyata ya menghadapi preman itu harus dengan cara ya ilmu preman gitu ya. Jadi mereka itu menganggap bahwa Pak Kumbu itu akan membuat hotel gitu ya. Masjid hanya kamuflase. Saya yang akhirnya menghadapi preman-preman di Banyumanik itu tak kumpulkan. Saya jelaskan kalau Anda itu menghalang-halangi pendirian masjid ini, berarti Anda termasuk menghalangi gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Wong iki tanah-tanah Pak Kumbu, nanti yang akan dibuat membangun duite Pak Kumbu, tidak minta masyarakat.
Akhirnya alhamdulillah atas dukungan dari camat, lurah sampai pada wali kota turun. Nah, akhirnya semua tanda tangan 90 didapatkan tanda tangan, 60 didapatkan tanda tangan. Akhirnya kita izin PBG-nya atau IMB-nya turun, dan akhirnya sekarang muncul Masjid Ukhuwah Islamiyah. Nah, ini memang perlu. Ternyata peradaban itu dimulai dari masjid. Benteng-benteng gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu diawali dari masjid. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana beliau singgah, apa yang pertama kali dibangun? Masjid. Bar itu lagi peradaban-peradaban lain, bagaimana ekonomi pasar, bagaimana peradaban lain, lembaga-lembaga lain lagi dibangun. Masjid. Jadi kalau sampai masjid ini tidak terjaga, itu orang sudah menganggap wah, umat Islam sudah lemah. Kalau sampai subuhannya itu tidak penuh, mereka belum takut. Orang-orang yang benci kepada Islam, dia tidak akan takut, tidak akan gentar, tidak akan khawatir terkait dengan umat Islam sepanjang subuhane belum setara dengan sholat Jumat. Mestinya lebih dari sholat Jumat. Wong nek sholat subuh itu kan ibu-ibu hadir. Nah, kalau sholat Jumat kan hanya bapak-bapak saja. Mestinya lebih banyak daripada sholat Jumat subuhan kita ini. Jadi sampai ada unen-unen yen sholat subuhe wong Islam ning masjid kok durung sampai podo karo sholat Jumat, maka umat Islam belum menggegirisi, urung menakutkan, ijik enteng. Koyok apa banyaknya itu seperti banyaknya buih sing ijik montang manting. Maka ini menjadi pembelajaran bagi kita. Umat Islam yang banyak ini secara kuantitinya ini sangat diperhitungkan, piye carane secara quality juga perlu diperhitungkan juga. Ini perlu didandani melalui masjid, gerakan-gerakan masjid. Maka alhamdulillah ini banyak sudah kegiatan-kegiatan subuh ceria di masjid. Ada haji sabar, ya, habis ngaji sarapan bareng, ya. Saya dikai haji sabar, ya. Habis ngaji sarapan bareng. Wih, luar biasa loh. Walaupun ning dalem ki wis ning gone meja makan dicepake ana tongkleng, ana tongseng, ana bakso, ana tumis macem-macem. Kadang ora doyan mangan. Tapi giliran ning masjid mung lodeh karo sambel tok, mangane telep-telep bahkan tanduk ping 3 kok gitu ya. Mergo apa? Sapa kancane sing maem gitu ya. Ning omah kancane bojone tok karo bersengut ngene ya. Jadi walaupun makanane enak ora sida enak gitu ya. Tapi ning kene kancane akeh karo guyu-guyu karo seneng kene. Jadi ternyata ini luar biasa, perlu ada pancingan-pancingan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir kita ini menghadapi Ramadan, menyambut Ramadan tinggal beberapa hari lagi, tidak bulan. Nah, sekarang sudah tanggal 25, sedangkan kita puasa itu nanti tanggal 18, 17 malam ki wis tarawih. Berarti sudah tidak ada 1 bulan. Maka perlu namanya al-i'dad. Al-i'dad, i'dad ruhiyah, i'dad jasadiyah, i'dad maliyah. Jadi poso perlu persiapan. Wong atlet tinju saja perlu persiapan. Saya itu kan menyaksikan berapa tahun, aku dadi mantune Sultan Rambing itu kan sejak 2003 sampai sekarang 2026. Nah, menyaksikan bagaimana atlet-atlet itu ketika mau bertanding, bagaimana Christian ketika akan tanding, bagaimana Sony Rambing, bagaimana Atur Rambing, bagaimana si Mukhlis, bagaimana si atlet-atlet yang tingkat nasional bahkan tingkat internasional, tingkat dunia. Kuwi cetha wela-wela dhek wis ahli, cetha wela-wela dia sudah terlatih.
ketika mau menghadapi tinju besok bulan Mei 2027 akan tanding dengan lawannya adalah Amerika misalnya, atau lawannya adalah dari Meksiko. Itu sejak sekarang Januari 2026 kuwi wis berlatih. Mulai lawanmu ngesok bobote 60 kilo. Nah, sekarang Januari ini bobotnya 90 kilo. Piye carane menurunkan bisa sampai 60 kilo. Itu secara fisik digembleng. Bar subuh gini, bapak itu wis gugah langsung melayu, kadang sampai tekan gombel lari. Itu pun ditutke, ora iso tiba-tiba gonceng ojek ngono ora iso gitu ya. Ditutke karena bapak. Itu berapa bulan hanya untuk lari tok sih. Setelah sekian bulan baru latihan teknik. Setelah latihan teknik dan terus sekian bulan lagi latihan strategi. Bagaimana ini melihat lawanmu itu kelemahannya di sini, keunggulannya di sini. Misalnya dek cedal ke apa namanya tangane sing diandalke adalah tangan kiwa. Itu kamu bagaimana akan bisa menghadapi itu. Setelah itu semua dilalui, kurang 1 bulan dilakukan sparring. Sparring dari yang terendah di bawahnya dia, kemudian sparring dengan setaranya dia, sparring dengan di atasnya dia. Setelah sparring dilakukan, kemudian ada masa apa namanya di kamar ki apa maksudnya isolasi ya, kaya wong di karantina. Di karantina selama 1 bulan orang untuk lungo-lungo. Karena apa? Kalau tidak di karantina wis sing dilatih 1 bulan ini nanti dia begini dicek koncone dugem nggo mendem nggo apa nggo terlalu melek bengi dan sebagainya. Di karantina setelah itu lagi dihadapkan kuwi ing atase meh tinju wae ada namanya persiapan. Maka puasa juga itu perlu al-i'dad, perlu persiapan ruhiyah, rohani kita iso nompo bulan poso itu kanthi seneng. Karena ono lho wong sing ketika meh menghadapi poso iki malah senep ya. Mules ngopo? Wah, anggarane tambah ya. Wah, meh poso meneh gitu ya. Tapi piye ruhiyah kita atur bahwa marhaban ya Ramadan, kita bangga menyambut kedatangan Ramadan. Bahkan tulisan-tulisan MMT, spanduk tulisan, bahkan ucapan-ucapan marhaban ya Ramadan itu perlu kita siarkan. Kalau di Semarang itu bagaimana akan menyambut Ramadan, ada dugderan. Nah, itu bagian daripada semarak nyeneng-nyenengke umat Islam ketika menghadapi menyambut Ramadan. Ono dugderan, ono pawe, ono ara-araan dan lain sebagainya. Nah, maka dugderan besok ojo nganti kalah dengan aktivitas-aktivitas keagamaan yang lain. Karena di Semarang ini ogoh-ogoh itu yang hadir penonton yang menyertai itu lebih dari 10.000 ogoh-ogoh. Paskah, pawe Paskah yang hadir lebih dari 10.000. Pawe lampion Imlekan itu yang hadir lebih dari 50.000. Lah saiki dugderan sing teko pira? Itu kalau enggak hati-hati, walaupun itu ketoknya sederhana, tetapi itu menunjukkan kekompakan dan kekuatan dan syiar bagaimana kita itu bisa melakukan aktivitas dakwah yang lebih luas. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau menurut Abu Bakar Al-Waruq itu beliau berkata Rajab kemarin itu adalah diibaratkan kita bercocok tanam. Bulan Sa'ban adalah bulan di mana kita menyirami tanaman. Bulan Ramadan adalah bulan menikmati hasil tanaman.
Maka kita maksimalkan semaksimal mungkin. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Ada qama, ada shoma, itu harus kita lakukan bersama-sama. Kalau malam kita qiyamul lail qama, kalau siang kita siam Ramadan. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan bagi kita. Mari bersama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah SWT agar kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan kebersihan hati, diberikan ketetapan iman dan istiqomah dengan iman kita. Li'ibtigha'i mardatillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalaliskal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya alima bima yanzil ikfina syarra ma yanzil qabla an yanzil hatta la yanzil. Allahumma ya alima bima yakun ikfina syarra ma yakun qabla an yakun hatta la yakun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tawwil umurana wa sahih azadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami, baik yang masih bersama-sama kami maupun yang telah mendahului kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa para guru-guru kami. Ampunilah segala dosa para pendahulu-pendahulu kami. Ampunilah segala dosa para sahabat-sahabat kami, baik sahabat kami yang dekat maupun sahabat kami yang jauh. Ya Allah, ampunilah segala dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah. Sehatkanlah badan kami ya Allah. Terangilah hati kami ya Allah. Tetapkanlah keimanan kepada kami ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah dengan cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah. Dekatkanlah kami dengan rahmah dan hidayah-Mu ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah dari segala bala. Jauhkanlah kami ya Allah dari segala musibah. Jauhkanlah ya Allah kami dari segala bencana. Jauhkanlah ya Allah kami dari segala fitnah, baik itu fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Allahumma yasir wa la tu'assir bitamim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Nasyru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.